Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah anugerahkan, serta berbagai macam nafahat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita habiskan malam kita di malam Senin, malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam berzikir dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Allah menjanjikan barang siapa yang bersalawat kepada kekasihnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan banyak rahmat kepadanya. Sehingga di dalam lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersalawat satu kali kepadaku, maka Allah akan mencurahkan 10 rahmat kepadanya. Dari karena itu, salawat adalah merupakan amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan amal yang lain, a'maluna bainal gabul wa raddiha. Amal kita antara diterima dan ditolak, melainkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ketahuilah, orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, maka hidupnya akan diberikan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah, dan dia akan mendapatkan keselamatan dunia dan di negeri akhirah, dan besok dia akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia di dalam bersalawat kepada beliau, semoga besok kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang bagaimana alamat yang menunjukkan bercahayanya hati seseorang. Al-Imamul Haddad mengatakan di pertemuan kita di malam Senin yang telah lalu, bagaimana wa yustadallu ala imaratil qalbi wastinaratihi, yang menunjukkan makmurnya hidupnya hati seseorang, bercahayanya hati seseorang, yaitu 3 perkara. Yang pertama kemarin sudah kita jelaskan, bagaimana rasa takut yang ada di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menjadikannya hajiz, yaitu penghalang dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sudah kita jelaskan bahwa dia tidak peduli dengan penilaian manusia selama Allah ridha. Jangan sibuk dengan penilaian manusia, terserah orang mau menilai kita apa, karena kita tergantung siapa yang membicarakan kita. Kita ini tergantung siapa yang membicarakan kita. Kalau orang yang membicarakan kita, di matanya kita ini adalah orang yang dia benci, maka tidak akan pernah terlihat melainkan keburukan di dalam diri kita. Namun apabila ada yang menceritakan kita dari orang yang memang mencintai dan menyukai kita, maka yang dia lihat adalah hanya kebaikan dan kemuliaan. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Mata yang dipenuhi dengan cinta, maka tidak akan pernah nampak keburukan dari matanya tersebut. Tapi mata yang sudah dipenuhi dengan kebencian, maka dia tidak akan pernah melihat kebaikan dari orang yang dia pandang. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah. Dan yang ketiga, bahwasanya dia tidak peduli dengan apa yang hilang daripada dunia selama agamanya selamat. Karena ketahuilah, kita hidup ini tergantung agama kita, tergantung bagaimana di sana agama kita. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari dunianya, tapi dari agamanya. Dan inilah 3 yang menunjukkan bahwasanya hati seseorang itu bercahaya dan hati seseorang itu hidup. Kemudian bagaimana untuk mencari, mengusahai agar kita mendapatkan hati yang bersih, hati yang bercahaya. Tentu di sana ada usaha.
Apa yang harus kita lakukan? Tidak sampai di situ aja. Kita sudah mendengar ini tandanya orang-orang yang hati bercahaya, hatinya hidup, hatinya bersinar. Sekarang kita ingin bagaimana di sana usaha untuk mendapatkan cahaya tersebut, usaha untuk mendapatkan kehidupan hati itu. Maka Imam Al-Haddad mengatakan watlub safa al-qalb wastinaratahu fi thalathati umur. Carilah di sana kebersihan hati. Carilah di sana cahaya jiwa pada 3 perkara. Ini yang harus kita amalkan. Ingin hati kita bersih, ingin hati kita bercahaya sehingga melahirkan sifat-sifat yang baik. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia terdapat segumpal daging, yang mana apabila daging tersebut baik maka akan menjadi baik seluruh perbuatannya. Akan tetapi jika segumpal daging tersebut buruk, rusak, maka akan menjadi jelek segala perbuatannya. Ketahuilah ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati kita, dan itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Imam Al-Haddad, ingin hati bercahaya, ingin hati kita bersih, beliau mengatakan qiraatul Quran bitadabbur wat tartil. Nah, istigamahkan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar kita di sana membaca daripada huruf-huruf ayat-ayat Al-Quran, surah demi surah, juz demi juz, bukan hanya itu. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu liyatadabbaru ayatihi. Yang pertama adalah tujuan diturunkan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, diturunkan hadza kitabun mubarak anzalnahu ilaika. Ini kitab yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Untuk apa semua itu? Untuk kita mentadabburinya. Liyatadabbaru, yaitu untuk kita mentadabburinya. Untuk kita mentadabburinya. Anzalnahu ilaika mubarak, kami turunkan kepada engkau ini Al-Quran mubarak yang penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Shad, yaitu kitabun anzalnah, Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau, mubarak yang penuh dengan keberkahan. Ingin hidup kita berkah, istigamahkan baca Al-Quran. Tidak banyak, walaupun 1 hari 1 halaman, tapi istigamah harus ada setiap hari. Sampai Guru Mulia Al-Habib Umar mengatakan, kalau kita ingin besok datang di telaganya Nabi Muhammad, maka datangi telaganya beliau selama di dunia. Di antara telaganya di dunia adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tiap hari ada, jangan sampai kosong sama sekali. Ada rumah yang tidak dibacakan Al-Quran kalbaitil kharib, kabaitil kharib, seperti rumah yang kosong. Rumah yang kosong biasanya yang paling banyak jin, yang paling banyak di sana makhluk-makhluk gaib. Apakan lagi hati seseorang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, wal'iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya orang mukmin harus mengambil setiap harinya bagian dari Al-Quran, bagian dari solat rawatib, bagian dari sedekah, bagian dari solawat, bagian dari istighfar, bagian dari wirid, bagian dari zikir, bagian dari duha, bagian malamnya daripada suratul muluk, bagian dari surah Yasin, bagian daripada witir, bagiannya daripada tahajud. Begitu. Orang mukmin ada agenda tiap harinya, sama seperti orang dunia ada agendanya. Hari ini ada ini, hari ini ada ini. Begitu juga orang akhirat, agar besok jangan rugi, agar besok nantinya jangan sampai mendapatkan penyesalan di hari kiamat. Bi'satin nadamah, nadamat yaumul qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan, nadamat yaumil qiyamah, penyesalan yang akan datang nantinya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Liyadabbaru ayatih, untuk apa diturunkan Al-Quran? Liyadabbaru ayatih, untuk kita mentadabburi setiap ayatnya.
Waliyatadzakkara ulul albab, untuk mengambil pembelajaran bagi orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang mempunyai akal sehat akan mengambil pembelajaran. Tapi orang yang tidak berakal, tidak punya akal sehat, Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumahnya, bukan menjadi hiasan bagi rumahnya. Orang mukmin hiasan rumahnya adalah Al-Quran, tapi orang-orang munafik Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumahnya. Orang-orang mukmin setiap harinya jidarnya, dindingnya menjadi saksi tentang bacaan Al-Qur'annya. Kemudian karpetnya, kemudian di mana dia di sana berada menjadi saksi dengan bacaan Al-Qur'an. Begitu. Jangan sampai kita setiap harinya tidak membaca Al-Qur'an, karena ketahuilah setiap huruf dari Al-Qur'an tersebut cahaya yang Allah berikan di dalam hati. Dan kedudukan seseorang besok di dalam surga tergantung akhir ayat yang dia baca di dunia. Berapa kali khatam, berapa juz, berapa kali khatam, begitu. Bahkan Al-Imam Al-Syekh Nasr bin Muhammad, Al-Imam Al-Faqih Al-Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, beliau menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya beliau mengatakan, apabila seseorang ingin selamat nantinya ketika masuk ke dalam kubur, salah satunya amalannya baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Ada salah satunya. Dan kita semua tidak ada pengecualian, semuanya bakal masuk kubur. Akan tetapi yang dipertanyakan, apakah kita selamat di kubur atau tidak? Semua orang bakal masuk kubur. Yang selamat setelahnya bakal dipermudah, yang tidak selamat setelahnya akan menjadi rumit. Dari karenanya Al-Imam Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, beliau mengatakan, man arada ayyanjuwa min adzabil qabr, siapa orang yang ingin selamat dari siksa kubur, fa alaihi ayyulazima arba'ata asya, hendaklah dia melazimkan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Di antara 4 perkara tersebut adalah yaitu qiraatul Quran. Ini qiraatul Quran. Anak-anak kita jangan sampai mereka dalam satu harinya tidak membaca Al-Quran, walaupun 1 halaman, walaupun 1 halaman. Istiqamah terus. Kita sebagai orang tua harus mencontohkan. Sang suami harus menjadi contoh yang baik bagi istrinya. Jangan sampai suami tidak menjadi contoh yang baik bagi istrinya. Jangan sampai seorang ayah dan ibu menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak. Harus jadi contoh yang baik. Baca Al-Quran. Kalau perlu mereka melihat kita baca Al-Quran. Jangan sampai hanya mereka melihat kita megang handphone. Di rumah handphone, di atas kasur handphone, mau makan handphone, Masya Allah, setelah makan handphone, waktu makan handphone, semuanya handphone, hidupnya dengan handphone, Masya Allah. Anak-anaknya ngelihat seakan-akan tuh handphone paling penting dalam hidup. Sehingga Masya Allah, bahkan dalam sholat handphone, setelah selesai sholat handphone, semuanya aktivitasnya handphone. Tidak pernah anaknya melihat orang tuanya 1 kali megang Al-Quran, atau megang di sana kitab, atau mendengar orang tuanya mendengarkan daripada ceramah agama. Tidak pernah. Jangan sampai ini handphone menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Ini handphone ini luar biasa. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Dekat dengan anak-anak kita, satu rumah, tapi seakan-akan mereka jauh. Kenapa? Ini handphone menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Yang jauh Masya Allah makin dekat dengan kita, begini, apakan lagi pergaulan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Harus kita kontrol, harus kita di sana waspada terhadap pergaulan anak-anak kita, terhadap apa yang dilakukan oleh mereka di dalam handphonenya. Dari karenanya perlihatkan yang baik dari anak-anak kita, karena salah satu cara kita untuk membentengi mereka dari siksa kubur adalah diantaranya mengajarkan mereka dengan kebaikan, dan itu kewajiban kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilad syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dari karenanya orang mukmin harus dapat bagian dari Al-Qur'an. Jangan sampai tidak dapat bagian, walaupun 1 lembar tiap harinya. Para suami, jadi contoh yang baik bagi istrinya. Jangan sampai istrimu yang membangunkanmu salat, kau yang membangunkan istrimu, agar jangan sampai di sana menjadi sebuah malapetaka nantinya besok di hari kiamat. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. 4 perkara yang menjauhkan seseorang dari siksa kubur. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Rutinkan baca Al-Quran.
Kalau ingin nantinya di dalam kubur kita tidak kesepian, tuh rutinkan baca Al-Quran, kirim rekamannya terlebih dahulu agar nantinya dalam kubur kita tidak kesepian. Nah, anak kita bakal meninggalkan kita, istri kita, suami kita bakal meninggalkan kita, sahabat kita, ajudan kita, semuanya bakal meninggalkan kita sendirian. Itu yang harus kita ingat. Dan malam yang paling mencekam, malam yang paling mengerikan adalah malam pertama kita di alam kubur. Ada malam yang paling menakutkan, malam yang paling mengerikan. Pertama kali kita menghadapi hal yang semacam itu. Begitu. Yang kedua, kalau ingin selamat, sholatnya dijaga 5 waktu. Jangan sampai orang tua lepas perhatian terhadap anak-anaknya, meskipun anaknya udah sekolah tinggi, tetap ditanyakan, tetap diberikan perhatian. Udah sholat apa belum? Sholatnya bukan sembarang sholat, berjamaah apa tidak? Kalau hanya sekedar sholat, semua orang sholat. Beda orang mukmin menjaga sholat jamaah. Kalau engkau hidup di dunia benar-benar mencari kebahagiaan akhirah, nih dalam sholat ada kebahagiaan akhirah. Apa? Derajatmu 27 derajat melebihi daripada sholat sendirian di sisi Allah. Salatul jamaah tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah melebihi daripada sholat sendirian 27 derajat. Nah, jangan sampai kita meninggalkan keistimewaan tersebut. Mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang harus kita lazimkan agar kita selamat di kubur apa? Kathratus sadaqah. Perbanyak sedekah. Jangan pelit, tiap hari ada sedekah. Mengawali siang sedekah, mengawali malam sedekah. Malam kita awali habis maghrib sedekah. Bismillah. Wa innal bala la yatakhattas sadaqah. Bala tidak akan bisa menembus benteng sedekah. Ingin selamat tuh seharian penuh full sampai sore, awali hari kita dengan sedekah. Bakiru bis sadaqah, kata Nabi Muhammad, berpagi-pagilah engkau dalam bersedekah. Fa innal bala la yatakhattas sadaqah, karena bala tidak akan pernah menembus bentengnya sedekah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai macam bala musibah. Apakan lagi berbagai macam varian awal. La haula wala quwata illa billah, macam-macam harus kita bentengi dengan sedekah dan lain sebagainya agar kita selamat. Malam kita bentengi dengan sedekah walaupun sedikit, tiap hari sedikit. Sampai Rasul mengatakan tuh dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan tasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa in ganna. Bersedekahlah setiap hari dengan sesuatu yang sedikit, meskipun itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Tapi ada sedekah tiap hari, istiqamah. Tiap hari ada sedekah. Begitu. Karena sedekah itu akan mematikan segala binatang yang bakal nantinya memakan batang tubuh kita di alam kubur. Tuh, sedekah. Jangan sampai, apalagi ini kita di bulan Hajj, Ashhuril Hurum. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan yang haram, termasuk bulan yang saat ini kita berada dalam, yaitu bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Setelah itu bulan Muharram, dan yang satunya adalah bulan Rajab. Amal ibadah kita dilipat gandakan, harus begitu. Orang-orang akhirat harus paham dengan beramal kapan di sana amal ibadah kita dilipat gandakan. Mobil khusus besok hari Senin, hari istimewa. Kenapa hari Senin hari istimewa? Karena hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Abu Lahab tiap Senin diringankan, bukan tiap tahun, tiap Senin. Tiap Senin diringankan siksaannya karena gembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin jadikan hari amal. Hari Senin jadikan hari kita beramal. Kenapa? Gembira sama kelahiran Nabi Muhammad. Di samping itu hari Senin dan Kamis adalah hari Yaumul Ardi 'ala Allah, hari yang mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Muhammad mengatakan fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Saya ingin ketika amal saya diangkat kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Sedekah setidaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau ingin selamat nantinya di alam kubur, yang pertama tadi sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Yang kedua sedekah. Yang ketiga baca Al-Quran. Yang keempat adalah perbanyak tasbih, perbanyak zikir, perbanyak wirid, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang akan kita bawa di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, orang di akhir zaman banyak menuhankan hartanya. Banyak mereka-mereka yang menuhankan hartanya. Bahkan orang-orang pun di sana mereka lebih cenderung kepada orang yang punya harta.
Dan orang yang tidak punya harta tidak akan pernah di sana dibangga-banggakan oleh orang lain. Orang lain tidak akan pernah mau dengan orang yang tidak punya uang. Nah, maka beruntung orang yang punya uang jika mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Jika mempergunakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ibnu Adam, manusia mengatakan mali, mana hartaku. Nah, tidak ada hartamu. Hartamu adalah apa yang kau makan, kemudian setelah itu selesai jadi kotoran. Apa yang kau pakai kemudian dia jadi usang, dan apa yang kau sedekahkan itulah hartamu yang sebenarnya. Beruntung yang punya harta bisa menggunakan hartanya dengan kebaikan, dengan kebajikan, dengan kemuliaan, dengan membantu orang-orang yang lemah. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuh, bitadabbur wat tartil, bitadbir wat tartil. Imam Haddad mengatakan tadabbar ma'anihi warattilhu khashi'an. Kalau ingin baca Al-Qur'an, renungkan maknanya. Sampai itu ada orang yang Masya Allah baca Al-Qur'annya sampai ini kada khatam-khatam. Kenapa? Karena dia tidak melompat ke ayat berikutnya sebelum dia menerapkan isi kandungan yang tersirat dan tersurat. Sampai mana? Bilangnya sampai di sana, yaitu innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sampai di situ masih belum bisa lagi di sana, ini itu lain sebagainya, belum bisa lompat. Kalau bacanya udah banyak khatamnya, tapi kalau pengamalannya, berapa banyak orang yang pintar baca Al-Qur'an tapi tidak pernah terlihat akhlak Al-Qur'an dalam perbuatannya, dalam bicaranya, dalam setiap interaksinya. Yang dimaksud dengan liyadabbaru ayatih, buka di sana tafsir Ibnu Katsir. Berapa banyak kata beliau, dia mengatakan saya baca Al-Qur'an, suaranya indah, merdu, bacaannya fasih, akan tetapi khuluqul Qur'an, akhlak Al-Qur'an tidak pernah terlihat dari orang tersebut, baik dari interaksinya, baik dari setiap tutur katanya ataupun perbuatannya. Orang ini belum lagi adalah orang yang tadabbur dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ingin hati kita hidup bercahaya, az-dzikru lillah ma'al adab wal hudur, zikir karena Allah. Tapi zikirnya harus dengan adab, harus dengan hadir hati. Jangan sampai kita zikir tidak punya adab. Nah, jangan sampai kita mengingat Allah, hati kita tidak hadir. Hadal Imam Al-Haddad mengatakan beliau, al-awrat la tanfa' illa ma'al hudur. Wiritan yang kita baca, zikir yang kita amalkan, kata beliau, tidak bermanfaat kecuali ketika engkau membaca disertai dengan kehadiran hati. Bagaimana dengan kehadiran hati? Kau hadirkan makna zikir yang engkau baca dengan lisanmu di dalam hatimu. Begitu. La tanfa' illa ma'al hudur. Tidak bermanfaat kecuali kau baca wirid dengan al-awrat la tanfa' illa ma'ad dawam. Maaf, al-awrat la tanfa' illa ma'ad dawam. Wirid tidak bermanfaat kecuali kau lakukan secara istiqamah. Wala tu'athir. Wala tu'athir, dan tidak membekas wirid tersebut illa ma'al hudur, kecuali kau baca dengan kehadiran hati. Pertama, tidak bermanfaat kecuali dengan istiqamah. Kedua, tidak membekas wirid tersebut kecuali kau baca dengan kehadiran hati. Adapun orang yang banyak wirid disertai dengan bersegera tanpa kehadiran hati, ghaflah dan lain sebagainya, maka manfaatnya itu sedikit. Manfaatnya sedikit. Baca Al-Qur'an, Masya Allah, sedikit manfaatnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli zikir insyaallah. Man laisa lahu adhkar falaysa yudhkar. Orang yang tidak punya zikir, dia tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir terbaik di akhir zaman istighfar dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuh, kita banyak dosa, perbanyak istighfar. Ingin memperbaiki, memperindah diri kita, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga yaitu adalah al-qiyam minal lail. Bangun di malam hari, salat 2 rakaat, meskipun salat 2 rakaat bigalbin munkasir, dengan hati yang hina, yang pecah karena Allah. Wa jawarih khashi'ah, dengan anggota tubuh yang khusyuk. Keheningan malam, tidak ada urusan dunia. Handphone matikan dulu. Jangan sampai baru bangun tidur udah buka handphone, langsung urusan dunia. Ini masih bersih nih otak.
Langsung buka handphone, urusan dunia yang Masya Allah. Buka ini, buka aplikasi ini, buka ini. Emang ada bisnis yang sampai segitunya? Ya Allah, ruginya ente orang. Sampai dunia menyita waktu muliamu. Berapa keuntungan yang kau dapat? Sampai segitunya engkau dengan dunia. Baru bangun tidur, udah Masya Allah. Berita kabar ini, kabar itu. Haulah. Ini pikiran masih waktu sahar bihiyati bilhal lahlis safa. Waktu sahur itu akan menjadi indah. Waktu sahar bihiyati bilhal lahlis safa. Orang yang hatinya bersih, waktu sahur itu akan menjadi indah bagi matanya. Wa kam bihi al waqti sahar bihiyati bilhal lahlis safa wa bihi yajudul ali bil fadl lahlil wafa. Maka pada malam hari itu Allah menganugerahkan berbagai macam anugerah bagi orang yang menyempurnakan janjinya. Wa kam min sagimin fi hadzal waqt nala syifa. Berapa banyak orang-orang yang sakit pada waktu itu mendapatkan kesembuhan. Syifa lil qulub, yaitu penyembuh dari hati-hatinya yang sakit, hatinya yang ada penyakit disembuhkan di waktu sahur tersebut. Jangan kita sibuk dengan dunia. Baru bangun tidur, ya Allah, buka dunia, berita ini, berita itu, berita macam-macam. Udah jam 8 udah baru buka. Bismillah. Orang-orang dahulu Masya Allah, sebelum ada handphone, kapan ada beritanya? Orang-orang dahulu mungkin jam 7, setengah 8 baru ada berita apa? Surat kabar, koran, baru ada berita. Sekarang kita, ya Allah, sampai waktu akhirat kita disita oleh yang semacam ini. Alatnya cuma seperti ini, akses kemana aja bisa, mau kemana aja. Ya Allah, waktu sahur ya akhi, baca Al-Quran, khusyuk hatinya ente orang. Ya Allah, tidak pernah mengenal khusyuk, tidak pernah mengenal menangis. Bisa menangis, ada masalah baru nangis. Kapan nangisnya? Sujud. Oh, saya pernah nangis waktu sujud. Iya, karena ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, oh jarang nangis. Bahkan maaf-maaf, jangankan tahajud, subuh pun tidak bangun. Tapi kalau ada masalah, begitulah cara Allah untuk memanggil hambanya untuk mendekat kepadanya. Ditaruh masalah ini itu dan lain sebagainya. Itu karena kerinduan Allah kepada seorang hamba tersebut, agar mendengar bagaimana panggilan dari lisan seorang hamba yang penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu 3 perkara. 3 perkara untuk mendapatkan. Nah, sekarang ada lagi apa namanya, bagaimana untuk bisa baca Al-Quran, bisa zikir dengan hadir hatinya, bisa qiyamul lail. Nah, kata Imamul Haddad, maka lakukan 3 perkara untuk mewujudkan 3 perkara tersebut. Nah, supaya mudah baca Al-Quran, mudah qiyamul lail, mudah berzikir. Yang pertama, jangan terlalu banyak makan. Takhfifil maidah. Nih, dikosongkan, jangan difulkan. Kalau memang harus juga, kata Imam Al-Ghazali, ya udah sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makan, minum dan nafas. Jangan sepertiga buatnya. Allah, apalagi hari Minggu orang pengantinan full seberataan polteng, Masya Allah, macam-macam masuk, tempat kandangan masuk, sop masuk, soto masuk, sate masuk, bakso masuk, Masya Allah. Cucu kayak lawas mana di pengantin. Mulai jam 9 sampai jam 12. Kenapa? Diharunya seberatan. Haula wala quwata illa billah. Masya Allah, ini anggap ini, Masya Allah, ini anggap itu sudah lah, makan seadanya. Begitu. Takhfifil maidah minat ta'am. Nih, apa namanya, dikosongkan sedikit dari makanan. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bawaannya ngantuk. Tuh kayak yang baju putih ini mengantuk bawaannya, lihat, Masya Allah. Ghazali mengantuk bawaannya. Kenapa? Karena kekanyangan perutnya. Habis ini kalau makan lagi langsung bulik aja sudah, biar orang makanan biar bulik aja sudah. Takhfiful maidah, makan. Maka dari karena itu malam Sabtu tadi kalau tidak salah ulun sebutkan bahwasanya kalau orang mengamalkan konsep yang semacam ini tidak perlu dokter. Apa? Jangan makan kecuali lapar, menginginkannya, dan berhenti. Bukan sebelum kenyang, berhenti ketika engkau masih menginginkannya. Masih menginginkannya, berhenti. Jangan masih menginginkannya, ampihai, cuma kantongan ada dibuat dalam situ lah. Berhenti makan, janganlah engkau makan sebelum engkau menginginkannya, dan berhenti engkau makan ketika engkau masih menginginkannya. Udah berhenti, bismillah, cukup dah. Wah, itu mujahadahnya ada di situ.
melawan nafsu. Tapi kantongan dihiga geus di rumah ulang makan. Masya Allah. Ya khair. Nah, jadi masalah membungkus, yang penting sahibul bait tahu. Sahibul bait bungkus, oh silahkan 2 bungkus 3 bungkus, fadhal silahkan, tidak jadi masalah. Begitu. Kemudian yang kedua, supaya bisa melakukan itu semua, mujanabati ahlil ghaflah minal anam. Ternyata pergaulan itu berpengaruh. Coba lihat, mujanabati ahlil ghaflah minal anam. Jangan berteman dengan orang yang lalai dari manusia. Halas. Kalau kita berteman dengan orang yang lalai, ya Allah, kecipratan kita. Manjalas janas al-nas ajnas. Manusia itu macam-macam. Siapa teman dudukmu, begitulah engkau. Bahkan ulun baca dalam kitab itu, memandang wajah ahli maksiat mengeraskan hati. Bagaimana punya hubungan dengannya. Ya Allah. Makanya pandang ahli ibadah nih, pun ahli ibadah beratano. Tuh nang di tengah nih khususnya, Masya Allah. Senin Kamis puasa sidin. Alhamdulillah, mengurangi gula juga bang sepalihan dia sidin. Nah, Senin Kamis puasa, Senin Kamis puasa. Ya kalau tiga jali, Senin Kamis puasa, Masya Allah sedekah. Kemudian hadir majelis ta'lim ada terus, luar biasa. Menyempatkan waktu. Sebenarnya sibuk-sibuk, apalagi kayak Sahibul Bait Pak Haji Muhammad. Kadang-kadang luar kota, kadang-kadang ini macam-macam. Tapi kalau kada disempatkan, sampai kapan ngejar dunia? Kalau kada disempatkan, kadang-kadang beliau ulun lihat hadir malam Selasa ngantuk, kadang-kadang ulun tahu dilapah Pak Haji Muhammad nih matanya, nah tapi disempatkan. Kalau kita kada menyempatkannya, sampai kapan kita mengejar dunia? Sampai kapan ngejar dunia? Tapi kalau kita tidak menyempatkan, bakal rugi nantinya besok di negeri akhirat. Ini beliau buka rumah, padahal esok hari Senin, hari awal pekan, sibuk dan sebagainya. Tapi disempatkan. Ujar almarhum Guru Bakri, apa-apa aja mau disawatakan tuh sawat aja, asal disawatakan sampai Sidin mencontohkan, tahu aja kayak apa Sidin contohkan, sawat aja Sidin paling sapa ada. Sawat aja pahamnya tuh sudah biasa. Sawat aja mun ngitu jadi sawatakan sawat, kenapa ba amal kada mau menyawatakan? Nah, aneh. Ngapa bener bener ini mulai tadi. Ya kalau guru mau disawatakan sawat jelo, kawa masih lah. Disawatakan sawat aja, masalahnya ini kada mau menyawatakan, dikit ini kada ada yang namanya, ya tadi jurun yang namanya hidup di dunia ini kada ada yang senangnya, kada ada yang santainya, berataan lapah berataan kada ada yang santainya, lapah la rohata fid dunia. Selama hidup di dunia tidak ada kata-kata santai. Apalagi Masya Allah ya, jelun malam tadi di Anjir malam Ahad, kenapa malam Ahad masih ada majelis dan sebagainya, kenapa ada weekend? Kan ada weekend ya, kayak gini pang dah ada weekendnya lah, kan ada weekendnya sambung malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, Kamis, Jumat, terus kan ada weekend, kena ngajar Senin, Selasa, Rabu, kena ini pengajian ini siang, ini bulan ini macam-macam. Itu gen 5 anak ada gampangan tanya alahan Sidin nih saya hitungannya weekend terus. Itu aja kayak apa aja jare. Nah wajah paham juga kah biar. Mudahan panjang umur sehat afiat. Entai aja kita nangaran di dunia ini pang, kena lapah la rahata fid dunya. Dan ada kalanya nantinya Allah mengatakan udah saatnya istirahat, bismillah. Dari karena orang yang mati ada yang mustarih, ada yang mustarah minhu. Orang yang sudah meninggal itu guru busiri, ada yang mustarih, ada yang mustarah minhu. Apa artinya, kenapa tertawa mustarih dengan mustarah minhu? Kan ada hubungannya, orang mati maka tertawa Sidin. Mustarih dan mustarah minhu. Mustarih mereka yang mana di sana dahulu selama di dunia sibuk dengan ibadah di taab capek, dan saatnya meninggal dunia istirahat mereka. Tapi ada orang yang meninggal mustarah minhu, maksudnya apa? Mereka yang selama di dunia suka mengganggu orang lain sehingga kematiannya orang mendapatkan kebahagiaan dari itu semua. Alhamdulillah si fulan meninggal dunia, tidak ada lagi yang mengganggu kita di komplek, tidak ada lagi yang bikin onar di komplek, tidak ada lagi yang mengangkat suara musik di komplek. Mustarah minhu, orang tersebut orang yang tidak baik. Tapi orang yang mustarih, khalas, dulunya dia taab di dunia, orang yang capek ini maulid dan sebagainya, dakwah, semuanya akan ada waktunya nantinya, kata Allah, saatnya kau pulang, bismillah pulang. Dan itu yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hendak kayak juga weekend kayak orang kayak apa bang? Hendak kayak juga kayak orang weekend. Kena saban malam Ahad ke puncak, kena ke hotel, kena ke Jakarta, kena ke Surabaya. Tapi itu pang nyaman di rumah juga pada deh. Di rumah hendak nukar pentol kawa. Hendak merandam mie guru kawa. Udah kawa bah. Mandi ngalih bana di hotel tuh. Makanya hujan kayak itu lambat. Nyaman becibuk satiatina. Becibuk tuh kita mulai nang di sungai lah. Nah, nyaman sikap apalagi awak ganal nang kayak ini. Nyamannya tuh begayung, becibuk. Itu paling nyaman ya kalau aja gejala. Nah, itu paling bersawar tuh lambat menama takana. Ya itu pang nyaman di rumah juga, nyaman ampun sorong juga, biar sederhana tapi ampun sorong, daripada elit tapi ampun orang. Nah ada bisa menghidupinya ampun orang kayak pak di hotel luyuh sekali keluar hotel dahi luyuh kasalah putar kenapa warna favorit habang enang diputar manggurak banyunya haula wala quwwata dahi jenang luyuh busiah nang ini mau dah kamalaman sedang dampihan kita. Nah itu nah untungnya pulang di rumah ada banyak ketagihan. Nah itu pulang mengerti gitu nah mengerti posisi laki ini kayak apa lalu mengerti ngalihai nya menurang mengerti itu nyaman menurang kada mengerti ini mau kamu ada mengerti nyatabanana haji gejali hendak bertambah diambil haji Aas nih haji siapa nih ngarannya nih haji Aas nih itu haji siapa haji Akli haji Aas nang ading tuh makanya sama muhanya nanti nah unggut kada karuan aja tahu aja haji gejali hendak bertambah sudah berdulu maka haji Akli mambil berdahulu tuh ngarannya kada paham kada mengerti nyaman orang mengerti itu udah bapak aja bismillah. Nah ini nang ngalih dicari pengertian tapi pulang jadi laki jangan mantang-mantang bini pengertian lalu sakahandak sorong oh jangan ada kalanya yuk kita bismillah sakakali aja kemana kah tulak sakakali aja tapi ada masanya sebagaimana engkau ingin dimengerti orang lain pun juga ingin dimengerti jadi sama-sama untuk apa melerek-lerek itu gejala aja Akli dilerek tuh. Dan yang terakhir wat tafarruq min asyghali daril insiram. Nah ini nang tangalih sedikit mengkosongkan diri dari kesibukan dunia yang berlebihan. Nah ini kau menyeimbangkan harap benar kau seimbang kayak pak mun guru judi simple aja sih seberapa kancang ikam mencari dunia kancang lagi mencari akhirat. Nah itu aja sudah kancang mengejar dunia kancangi lagi mengejar akhirat barang 1% lebihnya tapi tak kancang ada juga pengamalan dari Al-Quran walal akhiratu khairul laka minal nah ada juga pengamalannya kayak itu nah maksudnya aja mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya mudahan kita berataan panjang umur sehat afiah para habaib kita ulama kita guru-guru kita mudahan panjang umur sehat afiah sahibul bait sekeluarga anak menantu cucu mudah-mudahan juga diberikan keberkahan oleh Allah jadikan anak yang saleh dan salihah dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajatnya dunia wal akhirah dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah hadratin nabi al-fatihah